driver Bhinneka Sangkuriang. Saya mengakui atas kejadian video viral kemarin di jalan, dan saya mau meminta maaf kepada masyarakat dan perusahaan PT Bhinneka Sangkuriang atas kejadian kemarin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama ke perusahaan PT Bhinneka Sangkuriang dan korban. Saya meminta maaf dan berjanji saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kemarin. Dan bagi saya itu pembelajaran bagi saya. Terima kasih. Ruas Jalan Tol Purbalenyi, khususnya di jalur Padalenyi kawasan Buah Batu, Kota Bandung, biasanya menjadi urat nadi mobilitas warga yang menghubungkan berbagai wilayah di Jawa Barat. Namun, pada Sabtu, 18 April 2026, ketenangan para pengguna jalan terusik oleh aksi berbahaya sebuah kendaraan travel. Sebuah video amatir mendadak viral di berbagai platform media sosial, memperlihatkan sebuah unit kendaraan dari PT Bhinneka Sangkuriang Transport yang melaju dengan cara yang tidak wajar. Kendaraan tersebut tampak meliuk-liuk di antara kepadatan mobil lainnya, atau yang akrab disebut dengan istilah ugal-ugalan. Aksi nekat ini tidak hanya membahayakan nyawa pengemudi dan penumpang di dalamnya, tetapi juga mengancam keselamatan ratusan pengguna jalan tol lainnya. Video tersebut segera memicu reaksi keras dari netizen. Masyarakat menuntut adanya tindakan tegas, mengingat kendaraan travel seharusnya menjadi simbol keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik atau wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Kembang. Hanya berselang 2 hari setelah aksi berbahaya itu terekam kamera, penegakan hukum dan sanksi internal segera dijatuhkan. Pada Senin, 20 April 2026, manajemen perusahaan bersama pihak kepolisian bergerak cepat menanggapi keresahan publik. Sopir yang berada di balik kemudi saat kejadian, kini tidak lagi bisa menghindar dari konsekuensi perbuatannya. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan publik. Pihak HRD PT Bhinneka Sangkuriang, Anwar Kustiawan, menyatakan bahwa kasus ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Pendalaman dilakukan untuk melihat sejauh mana pelanggaran perilaku mengemudi ini berdampak pada keselamatan transportasi secara umum. Di dunia transportasi profesional, perilaku mengemudi bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari integritas dan komitmen perusahaan terhadap nyawa manusia. Penindakan ini menjadi pesan kuat bagi para pengemudi lain bahwa ruang jalan publik bukanlah tempat untuk memamerkan kelihayan yang berbahaya. Di balik setir kendaraan yang viral tersebut, terdapat sosok pria berinisial AK. Saat kejadian berlangsung, AK sedang membawa 1 orang penumpang yang rencananya akan turun di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Beruntung, aksi ugal-ugalan tersebut tidak berujung pada kecelakaan fatal yang bisa merenggut nyawa satu-satunya penumpang yang ia bawa. Namun, trauma dan rasa tidak aman tentu membekas bagi siapa saja yang berada di dalam kendaraan tersebut. Di hadapan manajemen dan petugas kepolisian, AK mengakui semua perbuatannya. Rasa bangga sesaat saat menyalip kendaraan lain kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Pengakuan AK menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa emosi di jalan raya seringkali menutup logika keselamatan. Satu keputusan buruk untuk melaju ugal-ugalan bisa menghancurkan karir yang telah dibangun bertahun-tahun, bahkan lebih buruk, bisa menghentikan detak jantung orang lain dalam sekejap. Pihak manajemen PT Bhinneka Sangkuriang Transport menegaskan bahwa mereka tidak akan menoleransi sedikitpun pelanggaran yang berkaitan dengan keselamatan. Anwar Kustiawan menjelaskan bahwa perusahaan memiliki butir-butir aturan baku yang wajib dipatuhi oleh seluruh mitra pengemudi. Aturan ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjalankan bisnis transportasi publik. Sanksi berat kini menanti AK. Hubungan kemitraannya dengan perusahaan terancam berakhir atau diputus secara permanen jika bukti-bukti pelanggaran dianggap sudah cukup kuat. Anwar juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh salah satu oknum mitranya. Peristiwa ini pun dijadikan momentum evaluasi besar-besaran bagi manajemen dalam proses pembinaan dan pengawasan pengemudi. Perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemantauan perilaku mengemudi agar standar keselamatan tetap terjaga di level tertinggi, demi menjaga kepercayaan masyarakat yang selama ini telah menggunakan jasa mereka.
Tidak hanya sanksi administratif dari perusahaan, AK juga harus berhadapan dengan hukum positif di Indonesia. Pihak kepolisian telah melakukan tindakan berupa tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang sering disebut UU LLAJ. Secara spesifik, pengemudi dijerat dengan Pasal 283, Junto Pasal 106 Ayat 1. Pasal ini mengatur tentang kewajiban pengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi. Aksi ugal-ugalan di jalan tol dianggap sebagai gangguan konsentrasi dan perilaku tidak wajar yang secara langsung membahayakan ketertiban umum. Penegakan pasal ini sangat krusial di jalur bebas hambatan seperti tol Padalarang, di mana kecepatan tinggi rata-rata kendaraan membuat setiap kesalahan kecil bisa berakibat kecelakaan beruntun. Dengan tindakan tilang ini, polisi berharap dapat memberikan efek jera, bukan hanya kepada AK, tetapi juga kepada pengemudi travel lainnya agar selalu mengedepankan etika berkendara di atas kecepatan. Terima kasih atas atensi dari teman-teman media semua ya, tentunya mengenai kejadian tersebut saat ini juga memang sedang didalami oleh pihak berwajib dan kita serahkan sepenuhnya kepada yang berwajib. Karena sampai saat ini pun pihak kami juga melaporkan masalah perilaku mengemudi ini yang tentunya juga berkaitan dengan keselamatan, yang mana yang sudah dilanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya, berkaitan dengan keselamatan itu kita memiliki butir-butir haram yang memang tidak boleh dilanggar ya, dan tentunya dari kejadian kemarin kalaupun memang ada sisi pelanggaran hukumnya, apakah itu perdata pidana maupun yang lainnya, ini tentunya akan kita serahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Dan tentunya untuk mitra driver kami tetap akan memberikan sanksi sesuai aturan dari perusahaan mengenai hubungan kemitraannya ya, tentunya terus terang kami akan mengakhiri ya kalau memang ini kita anggap sudah cukup bukti, dan tentunya kami dari pihak manajemen PT Bhinneka Sangkuriang Transport memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengguna jalan, dan juga kepada sebuah pihak yang terkait dalam hal ini. Semoga ini menjadi perhatian dan menjadi perbaikan bagi kami ke depan dalam proses pembinaan kepada driver-driver kami. Informasinya ada di pool kami yang Buah Batu, dan memang masih ada satu orang yang akan ikut sampai titik akhir ya di Jati Bangor ya. Nggak bisa dijelaskan kronologisnya itu hari apa, kemudian di mana itu sedang menuju kemana? Untuk kronologi saya sampaikan, saya mohon maaf mungkin belum bisa menyampaikan karena ini juga masih didalami investigasi ini oleh pihak berwajib, karena seiring ini juga dari tim kami juga ada yang membuatkan laporannya ya di Polrestabes berkaitan dengan perilaku driver ini ya, tentunya kita menunggu saja, tapi tentunya kejadiannya memang bisa kita sampaikan pada hari Sabtu kemarin, tepatnya adalah tanggal 18 ya, bulan April tahun 2026. Kalau alasan pengemudi